Haleluya, puji Tuhan. Bersama saya Pendeta Okstan Lalandos. Baik saudaraku, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Satu tema firman Allah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, yaitu menerima kuasa untuk menjadi saksi. Sekali lagi tema khotbah pada kesempatan yang luar biasa ini adalah menerima kuasa untuk menjadi saksi. Saya mengambil satu ayat dalam Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tentu ayat ini sangat populer, yaitu bunyinya sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ketika Yesus naik ke sorga disaksikan oleh sekitar 500 orang. Itu tercatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan berpesan kepada mereka, Yesus sebelum naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-murid ini bahwa untuk tinggal di kota Yerusalem sampai mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Namun tidak semua dari 500 orang itu, hanya sebagian kecil saja, yaitu 120 murid saja yang dengan tekun menanti sambil berdoa sehingga mereka menerima kuasa dan dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kita harus tekun berkumpul dengan saudara seiman, tetap tinggal dalam pertobatan, dan senantiasa merasa haus akan Roh Kudus. Barulah Roh Kudus akan turun memenuhi saya dan saudara dengan tanda berbahasa asing, berkata-kata, berbahasa lidah, sampai kita merasakan urapannya yang membuat kita beroleh kuasa untuk menjadi saksi di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di mana saja saya dan saudara akan menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan perkara mudah. Kita melihat saja misalnya dalam persidangan apapun itu, ketika menghadirkan seorang saksi, maka seorang saksi itu terlebih dahulu harus disumpah. Kenapa dia harus disumpah? Dia disuruh disumpah harus pegang kitab suci, dan dia harus bersumpah dengan mengeluarkan dengan satu kalimat. Dia berkata bahwa saya akan bersaksi dengan sebenar-benarnya. Apa yang saya sampaikan ini adalah benar-benar satu kebenaran, dan itu tidak mudah. Nah, saya dan saudara ketika menjadi saksi Kristus, saya dan saudara mesti mengalami kuasa itu. Bagaimana kita menjadi saksi dan mengajak orang untuk percaya kepada Kristus bila saya dan saudara belum mengalami Tuhan secara luar biasa? Itu berarti kita sama seperti tong kosong berbunyi nyaring. Kita hanya membual dan kita hanya omong kosong. Jadi berita yang kita sampaikan adalah berita kosong. Tetapi ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita mengalami di mana Roh Kudus berkarya dan memperbaharui hidup saya dan saudara, lalu kita bersaksi, memberitakan firman, orang lain juga percaya dan mereka diselamatkan. Jadi saksi itu terlebih dahulu dia mengalami Tuhan dan kesaksiannya itu adalah benar. Apa yang dia beritakan adalah nyata dari apa yang pernah dia rasakan. Secara real, secara benar-benar, bahwa dia merasakan Tuhan, dia melihat perkara-perkara ajaib yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ini tentu sangat luar biasa. Saudaraku, kata kuasa memakai kata dunamis. Dari kata dunamis ini merupakan akar kata dari dinamit. Kita tahu dinamit biasanya dipakai untuk meledakkan bebatuan besar atau bukit-bukit batu untuk dihancurkan sebelum membangun suatu proyek. Maka di sana mereka, para pekerja proyek harus menggunakan dinamit untuk meledakkan bukit-bukit tertentu. Jadi lewat dunamis inilah orang percaya dimampukan melakukan perkara-perkara besar dan luar biasa.
Kata kuasa juga berarti hak istimewa. Hak istimewa yang diberikan bagi kita untuk melakukan yang istimewa, yang juga meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah jaminan kita, jaminan bagi kita untuk memperoleh perjanjian Allah. Jadi kita juga mendapatkan hak istimewa. Jadi kata kuasa, karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Karena karunia itu, kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan, mendoakan orang sakit disembuhkan. Tidak semua orang mendapatkan kuasa dan kemampuan itu. Semua itu adalah Roh Kudus yang tentu berurusan dengan perkara-perkara seperti itu. Nah, jika saya dan saudara mendapatkan itu hak istimewa. Jadi kita tidak boleh bangga. Karena firman Allah berkata, kau mendapatkannya jangan cuma-cuma, kau juga harus memberikannya juga dengan percuma. Jadi dia itu bukan menjadi semacam barang dagangan. Sehingga berapa kali saya mendoakan orang misalnya, maka ada semacam bargaining di sana, ada semacam transaksional di sana. Satu kali berdoa misalnya tarifnya 500, oh tidak seperti itu. Maka saya dan saudara akan bersalahan kepada yang empunya kuasa. Siapakah dia? Yaitu Roh Kudus. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus kita bersalahan. Jadi ini sangat luar biasa. Kita mendapatkan hak istimewa itu. Dan Roh Kudus itu akan memberikan jaminan bagi kita. Kata kuasa juga adalah bermakna sebagai ability. Ability artinya kecakapan atau kemampuan melakukan sesuatu. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi kekuasaan termasuk mengusir setan, melakukan tanda-tanda ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Dalam Markus pasal 16 ayat 17 di sana dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ability itu satu kecakapan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, kata firman Allah. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kita mengusir setan bukan demi nama pribadi kita, dengan nama orang tua kita, dengan nama pejabat tertentu, dengan nama tokoh-tokoh agama tertentu, tidak. Tetapi dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Karena dalam nama Yesus ada punya kuasa. Dalam nama Yesus setan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus dan kita menjadi saksinya Kristus? Yang pertama, syarat yang pertama, saya dan saudara harus terbuka dan haus. Miliki rasa haus akan Tuhan. Pemazmur berkata, jiwaku haus akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Jadi betapa sangat luar biasa miliki kehausan, miliki keterbukaan, rasa cinta yang begitu hebat, yang begitu dalam. Sebenarnya tidak sulit untuk kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Namun sayangnya banyak yang tidak mau dan malu bahkan. Karena takut mungkin dianggap sebagai orang aneh ketika dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah ibadah, karena berbahasa asing. Padahal itu adalah hak yang istimewa. Hal yang sangat luar biasa yang kita dambakan bersama sebagai orang percaya. Atau mungkin tidak memiliki kehausan sama sekali, sehingga hatinya tidak terbuka untuk Roh Kudus. Sehingga sulit orang untuk mendapatkan. Padahal syarat yang pertama ini sangat mudah. Kita cukup terbuka, kita cukup miliki rasa haus akan Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, firman Allah berkata di sana, Yesus berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan Yesus adalah tentu Roh Kudus. Aliran-aliran air hidup ini adalah bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bagaimana untuk menerima Roh Kudus ini kalau saya dan saudara tidak memiliki kehausan? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sanggup menjadi penolong. Dan dia akan memberi kekuatan dan kuasa bagi orang percaya untuk menerimanya. Jadi kita harus ada rasa haus, rasa rindu, sehingga kita bisa mengalami kepenuhan dan kita bisa Roh Kudus memakai kita untuk menjadi saksi.
Yang kedua, syarat yang kedua bagaimana kita menjadi saksi Kristus dan Roh Kudus memakai kita. Yang kedua adalah miliki pertobatan. Saya dan saudara mesti bertobat, dan jikalau saudara yang belum dibaptis, saudara juga mengambil langkah ini supaya saudara memberi diri dibaptis. Kepada orang Israel, Petrus berkata begini dalam khotbahnya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, firman Allah berkata di sana, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi kita harus ada pertobatan, bertobat, berbalik dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mengarahkan pandanganku ke depan karena ada Kristus Yesus di depan sana. Saya dan saudara harus mengarahkan diri. Jangan kita tinggal kepada masa lalu, masa lama yang buruk dan kotor. Tapi mari saya dan saudara berubah. Kita rajin berkumpul dalam ibadah. Jadi kita lihat 120 murid ini, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah mereka yang terus-menerus hadir dan tekun menanti sampai tiba hari Pentakosta itu. Jadi kita melihat mereka ada pertobatan, orang ini dipenuhkan dengan Roh Kudus, harus ada kerinduan menyembah Tuhan supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi bertobat, kita tinggalkan cara hidup yang tidak berkenan, kita lepaskan, kita tinggalkan segala hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, yang itu hanya mendatangkan luka, yang itu hanya membuat kita tertunduk dan malu, tidak sanggup untuk mengangkat kepala ke atas. Kenapa? Karena kita merasa orang yang paling berdosa. Kita orang yang paling berdosa dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, kita lepaskan. Dosa membuat kita tertuduh, dosa membuat saya dan saudara terhindar dari kasih karunia Allah, dan dosa juga membuat saya dan saudara kita lari dari rel kebenaran firman Tuhan. Jadi miliki pertobatan, dan yang terakhir adalah bagaimana supaya saya dan saudara menerima kuasa Roh Kudus dan kita menjadi saksinya Kristus. Saya dan saudara terus memuliakan Tuhan. Kita terus menyembah Yesus Kristus. Mereka juga senantiasa berada dalam bait Allah, murid-murid ini, dan mereka memuliakan Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-53, di sana firman Allah berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana tanda seorang penuh Roh Kudus dan menjadi saksinya Kristus? Yaitu harus menyembah Tuhan. Pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem ditandai dengan turunnya dari langit satu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang itu kemudian memenuhi seluruh rumah atau ruangan di mana mereka berkumpul, di mana mereka duduk, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa. Tampak kepada mereka di sana apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kenapa tidak di dalam bentuk kaki? Kenapa tidak dalam bentuk tangan atau jari-jari? Kenapa harus dalam bentuk lidah? Saudara tahu bahwa lidah ini adalah salah satu organ yang paling luar biasa dipakai Tuhan untuk apa? Memuliakan Allah. Jadi ada pemulihan bibir, ada perubahan bibir. Allah memulihkan kalimat kita, kata-kata kita, percakapan kita. Sejauh ini, selama ini saya dan saudara, kata-kata kita mungkin berisikan kebun binatang, berisikan tentang semua marga satwa di bawah-bawah ketika kita bercakap-cakap dengan apalagi lagi emosi. Jadi semua kita dipulihkan. Ini pemulihan bibir. Nampak seperti lidah-lidah api dan menghinggapi mereka. Kemudian ada juga pemulihan pujian. Mulut yang tidak memuji Tuhan, jarang bernyanyi, jarang bersyukur, hanya bersungut aja. Kata-katanya hanya menyakiti perasaan orang aja. Tetapi kini itu kita dipulihkan. Jadi lewat kata-kata kita adalah memuliakan Tuhan. Kata-kata kita selalu bersyukur. Jadi perbanyak bersyukur sampai kita lupa bersungut. Jangan saudara perbanyak bersungut sampai saudara lupa bersyukur. Jadi ini adalah pemulihan bibir. Jadi mereka menyembah Tuhan. Lidah-lidah api, kenapa tidak dalam bentuk organ tubuh yang lain? Kenapa harus lidah? Karena lidah ini penting. Lidah inilah yang saya dan saudara pakai untuk memuji Allah, menyembah Allah, dan kita bersyukur lewat kata-kata kita.
Jadi ini sangat luar biasa. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata atau dengan bahasa lain, yaitu berglosalali. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat di sana berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka berglosolali dengan kata lain, atau mereka berkata-kata di dalam bahasa Roh Kudus. 120 murid itu kemudian mereka berbahasa asing. Mereka memuliakan Allah dalam berbagai-bagai macam bahasa. Jadi ini sangat penting bagi saya dan saudara untuk penuh Roh Kudus, dan kita menjadi saksinya Tuhan. Dalam satu pertemuan lain juga ketika Petrus berkhotbah, orang-orang mendengarkan pemberitaan itu penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh serta memuliakan Allah. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-44 dan 46. Jadi sangat luar biasa saudaraku, jadilah saksi Kristus. Ingat bahwa orang saksi itu dia pertama berkata hal yang benar, dia tidak omong kosong. Yang kedua, dia harus mengalami. Dia mengalami apa yang dia saksikan itu, apa yang dia percakapkan itu, tentu dia pernah mengalami itu. Jadi saya dan saudara sehingga kita di sana menjadi berkat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya kebenaran firman Allah pada kesempatan yang luar biasa ini bisa memberkati saya dan saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada kesempatan ini. Ajar kami untuk selalu kami memiliki rasa haus dan cinta akan Tuhan, sehingga Roh Kudus dengan mudah masuk ke hati kami dan menjamah kami. Penuhi kami dan ajarlah kami untuk selalu memuliakan Tuhan seperti 120 murid di kamar loteng Yerusalem. Tuhan, bawa kami supaya langkah kami yang salah juga, perjalanan kami, langkah kami yang salah, langkah arah kaki kami pada jalan yang bengkang dan bengkok, Allah luruskan supaya kami benar-benar hidup berubah, hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman. Kami sudah berdoa, kami imani firman Allah dan kami terima Roh Kudus sehingga kami menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.